Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bagaimana kabar kawan pajak pada hari ini? Kami berharap kawan pajak selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Kita berjumpa lagi di podcast Impact, informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Noviani sudah ditemani oleh rekan saya yang sangat luar biasa dengan Mas Anjar Sukresno. Gimana kabarnya Mas Anjar? Alhamdulillah Mbak Novi, kawan pajak semua, insya Allah baik. Alhamdulillah Mbak sehat. Novi juga. Alhamdulillah sehat terus Mas, insya Allah ya. Ngomong-ngomong nih Mas, di kesempatan podcast kali ini ada informasi aktual apa sih yang mau kita sharing dengan kawan pajak semua? Iya Mbak, ini kita mau ngomongin tentang leasing. Leasing. Iya, Oke. mungkin ya sebenarnya nggak asing juga sih leasing Iya. itu kan ya. Leasing atau sewa guna usaha, biasa disebut juga sewa pembiayaan tuh. Oke, Ah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing informasi perpajakan aktual mengenai leasing. Sebenarnya aturan leasing ini aturan sudah lama ya Mas ya? Di aturan perpajakannya itu diatur di KMK 1169 Ya. tahun 1991. Wow, Tapi sudah cukup lama itu ya. Ternyata sekarang ya, sudah 2023 dari tahun 1991. ya tapi masih relevan kok sebenarnya. Masih berlaku sampai Iya, saat ini masih aturannya belum ya. ada perubahan. Oke, baik. Nah, kali ini tentang SGU ini, meskipun kita sudah tahu bahwa aturan itu adalah aturan yang sudah berlaku cukup lama, kita di sini akan merefresh lagi ya Mas ya tentang ketentuan SGU ini atau leasing ini. Ya, barangkali ada kawan pajak di sana yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sih konsep sewa guna usaha atau leasing ini jika berkaitan dengan aspek perpajakan. Nah, mungkin nih ada juga nih kawan pajak di sana Mas Anjar yang baru membuka kegiatan usaha, baru mulai merintis nih. Ya. Atau ada juga sih kawan pajak mungkin yang sudah running nih, sudah berjalan cukup lama dalam melakukan kegiatan usaha. Namun biasanya kawan pajak ini juga masih memerlukan barang modal lain untuk mensupport perkembangan kegiatan usaha kawan pajak semua. Misalnya nih barang modal yang dibutuhkan ada kendaraan untuk kegiatan operasional maupun kegiatan produksi, distribusi. Kemudian mungkin kawan pajak juga memerlukan bangunan gedung untuk perkantoran atau untuk gudang, Ya, bisa juga. atau tanah juga bisa juga, atau mungkin bagi kawan pajak yang melakukan kegiatan produksi memerlukan mesin-mesin ya Mas ya. Nah, Ya. cuman kalau untuk pengadaan barang itu sendiri kan sebenarnya butuh dana yang cukup besar, butuh pembiayaan yang cukup besar ya. Nah, di sini bagi pengusaha yang melakukan kegiatan sewa guna usaha atau leasing, mungkin di sana juga mereka menawarkan alternatif lain untuk melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang modal tersebut bagi kawan pajak yang memang membutuhkan tapi memiliki keterbatasan dana yang cukup besar untuk pengadaan secara langsung, untuk pengadaan secara cash ya Mas ya. Iya benar Pak. Dan salah satu keuntungannya juga bagi penyewa ya, Betul. lesi kita bilangnya, ya dia bisa nggak langsung beli langsung cash, langsung Betul, harus Mas. menyediakan dana yang besar, Iya. tapi bisa seolah-olah dia nyicil, ya nanti tinggal di akhir mau ada hak untuk beli atau enggak sesuai perjanjiannya sih Pak. Tapi ini salah satu keuntungannya itu bisa menggunakan misalnya mesin atau bangunan tadi langsung bisa dipakai oleh si penyewanya, Iya, betul. tanpa harus membayarkan langsung lunas Secara secara cash cash ya. misalnya seperti itu. Oke, berarti secara tidak langsung nih kegiatan SGU ini sendiri atau leasing ini sebenarnya sangat membantu ya bagi kawan pajak yang memerlukan pendanaan atau pembiayaan untuk pengadaan barang modal ini. Iya, bisa dibilang seperti itu Mbak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai informasi aspek perpajakan terkait dengan sewa guna usaha atau leasing ini. Nah, tadi kan Mas Anja sudah menyebutkan nih ada ketentuan mengenai SGU atau leasing ini. Mungkin kalau kita ngomong sewa guna usaha itu terlalu panjang ya Mas. Kita singkat aja SGU gitu ya atau Iya, leasing. atau leasing. Nah, tadi aturannya itu ada di KMK, KMK nomor 1169 tahun 1991. Nah, peraturan ini kalau kita lihat lagi
belum ada update terbarunya ya Mas ya. Jadi masih berlaku sesuai ketentuan di KMK 1169 ini tahun 1991. Nah, di sini disebutkan nih tentang kegiatan usaha leasing. Yang dimaksud leasing atau sewa guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun hak SGU-nya itu tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease ya Mas ya, leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Ini kalau dari sisi perpajakan, mungkin kawan pajak ada yang tanya juga nih. Kalau biasanya kita mau mengadakan barang modal melalui leasing atau SGU ini, kira-kira nih lebih menguntungkan mana nih? Apakah dengan hak opsi atau tanpa hak opsi? Kalau kita lihat dari ketentuan di KMK 1169 tadi kan sebenarnya ada dua pilihan nih. Mau leasingnya pakai hak opsi atau tanpa hak opsi. Nah, kalau ini tuh sebenarnya perbedaannya gimana Mas? Antara hak opsi dan tanpa hak opsi ini? Iya, Mbak Novi. Ya memang kalau untuk tadi disebutkan ya, untuk leasing ada perjanjiannya yang tanpa hak opsi dan dengan hak opsi. Iya. Itu di KMK 1169-nya dibaginya demikian. Jadi kalau pengadaan barang modalnya melalui hak opsi atau tanpa hak opsi, tentu nanti ada efek di PPh dan PPN-nya berbeda tentunya ya. Kalau Perlakuannya berbeda ya. Perlakuannya berbeda. PPh dan PPN-nya. Kalau menguntungkan yang mana sih ya tergantung nih Mbak, masing-masing pihaknya, dari lesinya sebagai penyewa. Nah itu kalau memang si penyewanya butuh misalnya butuh mesin tapi dia hanya memakai cuma 2 atau 3 tahun dan nggak butuh untuk pengadaannya, tapi hanya butuh untuk penggunaan misalnya seperti sewa biasa, itu tanpa hak opsi bisa milih seperti itu. Tapi kalau yang memang ada niat untuk pengadaan, memiliki barang tersebut, ya pilihannya dengan hak opsi. Jadi mana yang lebih menguntungkan nanti tergantung dari kawan pajak semua ya. Tujuannya untuk pengadaan barang modal itu hanya sebatas menggunakan dalam jangka waktu tertentu saja, atau memang benar-benar ingin memiliki barang tersebut sebagai aset tetapnya si kawan pajak semua ya. Iya betul. Kan kriterianya aja yang harus memenuhi ya. Misal kalau kita milih yang hak opsi, SGU dengan hak opsi, ada kriterianya juga tuh Mbak yang harus dipenuhi sesuai di KMK 1169 ini. Misalnya jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa barang modal nanti di akhir, yaitu harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Jadi seolah-olah kalau cicilannya itu ya harus bisa nutup harga perolehan sama keuntungan si lesornya itu. Kemudian juga masa sewanya udah ada ditetapkan juga. Masa sewanya tuh misalnya sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, kemudian 7 tahun untuk golongan bangunan. Ini penggolongannya kan sesuai dengan undang-undang PPh di pasal 11 ya tentang penyusutan. Kemudian juga kalau untuk perjanjian sewa SGU itu yang tadi hak opsi ya harus disebutkan di perjanjiannya ada opsi bagi si penyewa untuk memiliki di akhir perjanjian seperti itu. Ini untuk dengan hak opsi ya. Iya. Kalau yang hak tanpa ya jumlah pembayaran cicilan sewa guna usahanya, jadi nggak harus lebih besar dari harga perolehan tambah keuntungan lesor. Nggak seperti itu. Terus juga kan pasti di perjanjiannya nggak ada hak opsinya, tidak ada hak opsi. Karena memang dia menggunakan yang SGU tanpa hak opsi. Oke. Nah, kalau di SGU sendiri ini berarti kan kalau dari tadi penjelasan Mas Anjar di awal, untuk kegiatan SGU atau leasing berarti ada 3 pihak yang berperan nih Mas di sini. Ya, ada namanya lesor ya, atau sebagai pihak yang memberikan pembiayaan bagi si pelesinya tadi, bagi yang membutuhkan barang modal tersebut, si lesor ini yang memberikan pembiayaan.
Kemudian ada pihak yang kedua, yaitu si lisinya, yaitu pihak yang menggunakan barang modal tersebut dengan pembiayaan dari lesor. Terus si lesi itu tidak hanya berupa badan usaha ternyata ya, Ya, bisa. perorangan pun bisa menggunakan bisa menjadi lesi atau menggunakan sistem SGU ini, sistem leasing ya. Kemudian pihak ketiga itu suppliernya. Suppliernya itu sebagai pihak yang menyediakan barang modal yang dibutuhkan oleh si lisinya tadi ya Mas ya. Ya, betul. Nah di sini misal nih saya memposisikan diri sebagai lisi atau pihak yang melakukan pengadaan barang, dan di sini saya memilih hak opsi dulu nih. Jika saya mengadakan barang modal melalui hak opsi, berarti selama masa leasing itu, selama masa sewa guna usaha itu, saya tidak boleh melakukan penyusutan ya Mas ya. Iya, betul, Karena Mbak. di awal itu belum menjadi milik saya sepenuhnya ya. Jadi Ya. saya nggak boleh menyusutkan barang modal yang saya cicil karena saya menggunakan hak opsi. Ya, secara fiskalnya yang Betul, secara secara fiskal. fiskalnya tidak boleh saya susutkan. Hmm. Baik. Kemudian kalau misalnya saya sudah memilih hak opsinya nih, sudah menggunakan hak opsinya, berarti saya menggunakan dasar penyusutannya itu nilai sisanya ya Nah, Mas ya. betul. Tuh, nilai sisa dari barang modal itu. Oke, kemudian atas yang saya bayarkan secara berkala itu, yang dibayarkan merupakan biaya bagi saya untuk mengurangi penghasilan bruto. Ya. Oke, berarti biaya yang saya keluarkan secara rutin itu bisa mengurangi penghasilan bruto saya nanti ya untuk menghitung PPh, untuk menghitung pajaknya. Ya, bisa, Mbak. Oke, lalu ternyata kalau kita lihat lagi di ketentuan KMK 1169 ini, untuk pembayaran yang saya berikan kepada si lesor itu, sebenarnya lesor itu kan memberikan jasa ya, jasa pembiayaan ke saya sebagai lisi. Tapi meskipun saya membayar jasanya si lesor, ternyata saya tidak perlu ya memotong PPh pasal 23. Iya, untuk yang itu ya, Mas. tadi ya, SGU dengan Ya, hak dengan opsi tadi ya, Mbak. opsi. Nah, mungkin tadi kalau itu kan yang saya lakukan sebagai si lesi nih. Nah, kemudian kalau di sisi lesornya sendiri gimana Mas? Kalau ketentuan dengan hak opsi ini? Kalau untuk lesor ya, tadi melakukan PPh-nya ya. Tadi udah disampaikan Mbak Novi untuk yang lesi, penyewa. Kalau untuk lesornya juga ada tuh Mbak, diatur juga di KMK 1169. Yang pertama, kalau penghasilan lesor yang dikenakan PPh ya sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Nah, kemudian ya lesor juga nggak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan. Kemudian ya kalau dalam hal sewa guna usahanya lebih pendek dari masa sewa guna usaha yang seharusnya, ya DJP bisa melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lesor. Kemudian juga lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat digunakan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya maksimal 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha. Kemudian kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyatanya tidak dapat ditagih tadi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dibentuk awal tahun yang bersangkutan. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu itu tidak sepenuhnya atau dibebani untuk menutup kerugian, ya maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Kalau misalnya cadangannya nggak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu ada diatur di KMK 1169. Nah, berarti sebenarnya di sini untuk SGU dengan hak opsi, hak dan kewajiban si lesi sama lesornya itu sudah diatur secara lengkap ya di KMK 1169 tersebut. Oke, kawan pajak. Nah, itu tadi terkait ketentuan bagaimana perlakuan lesi dan lesornya di ketentuan KMK 1169 dengan hak opsi. Sekarang kita mencoba nih Mas, mengupas kalau misalnya SGU atau leasingnya itu tanpa hak opsi. Nah, di sini di KMK 1169 disebutkan kalau misalnya SGU
yang dilakukan oleh lessee dan lessor itu tanpa hak opsi, maka pembayaran SGU yang lessee berikan kepada lessor ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kalau perjanjiannya adalah tanpa hak opsi, maka si lessee ini wajib memotong PPh pasal 23 ya kepada si lessornya itu. Nah, di sini kita baru tahu nih perbedaan antara dengan hak opsi dan tanpa hak opsi dari sisi PPh-nya. Kalau tadi yang hak opsi itu tidak dipotong PPh pasal 23 atas pembayaran SGU-nya ini. Tapi kalau tanpa hak opsi, ternyata kita sebagai lessee apabila melakukan pembayaran kepada lessor ternyata harus memotong PPh pasal 23. Seperti itu ya, Mas? Iya, betul, Mbak. Oke, siap. Tadi bagi Itu bagi lessee-nya nih, si lessee-nya nih. Nah, kalau untuk lessornya gimana nih? ya mirip-mirip sebenarnya. Oke. Jadi ya seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor yaitu objek pajak penghasilan. Oh, oke. Nah, kemudian lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tadi yang tanpa hak opsi ya sesuai ketentuan. Jadi bisa membebankan karena ini tanpa hak opsi nanti pencatatannya kan sebagai biaya sewa aja seperti biasa yang membebankan penyusutan tentunya yang punya barangnya nih si lessornya. Iya, lessornya. Nah, tadi kita berbicara mengenai PPh-nya. Nah, kalau ada penyerahan barang seperti ini pastinya ada PPN nih, Mas. Nah, ini ada aspek PPN-nya. Aspek PPN-nya sendiri gimana, Mas? Tadi kan kalau untuk berarti ada dua belah pihak lagi nih, ada lessor sama supplier. Bisa nggak sih kalau misalnya memungkinkan nggak kalau misalnya dalam leasing itu kalau supplier kan di sini posisinya sudah pasti dia sebagai penyedia barang nih. Oke, berarti dia yang menyediakan barang tapi yang melakukan pembiayaan adalah si lessornya. Tapi bisa memungkinkan nggak kalau misalnya yang menyediakan barang itu adalah si lessor. Jadi barangnya bukan dari supplier nih, tapi barangnya si lessor. Itu memungkinkan atau tidak, Mas? Nah, ini kan sama-sama ada penyerahan sebenarnya, cuman beda pihak nih. Satunya barangnya milik si supplier, satunya lagi barangnya adalah miliknya si lessor. Nah, kalau seperti itu perlakuannya beda atau sama, Mas? Dari sisi PPN. Dari sisi PPN ya. Itu tadi kan kalau yang tanpa hak opsi pembayaran sewa guna usahanya udah terutang PPN ya, Mbak ya, udah betul. pasti terutang PPN. Tapi kalau yang tanpa hak, yang dengan hak opsi pembayaran imbalan sewa guna usahanya ini dikecualikan dari pengenaan PPN. Oh, baik. Penyerahan jasanya. Nah, tadi kan disebutkan ada supplier ya, Mbak ya. Iya, supplier betul, yang supplier punya barang modal. Kalau supplier ini punya barang modal, nah berarti kan diserahkan langsung nih dari supplier kepada lessee. Suppliernya kalau sebagai PKP dia wajib menerbitkan faktur pajak kepada lessee. Oke, bukan kepada lessor ya. Bukan kepada lessor, lessornya juga nggak perlu ngeluarin faktur juga. Karena yang menyerahkan barang itu adalah si supplier. Berarti penyerahannya adalah antara supplier ke si lessee. Iya, ini itu terkait penyerahan barang modalnya, barang modal. Namun dalam hal Mbak, ketika si lessornya juga yang punya barang modal, ya maka ya berlaku ketentuan juga nih bagi si supplier kalau yang memang dia sudah PKP ya. Sudah PKP berarti si lessornya berarti dia wajib juga menerbitkan faktur kalau si lessornya itu yang punya barang modal dari persediaan dia. Ya ketika ada penyerahan ke lessee si penggunanya, maka si lessornya yang bikin faktur juga jadinya. Tetap ya di PP-nya nanti yang dicantumkan harga jual, jadi nggak termasuk unsur bunga yang diminta sih. Oh, berarti hanya murni dari harga jual dari barang modal tersebut ya. Iya. Oke, berarti kalau kita ini lagi Mas, kita review lagi. Kalau misalnya barang modal itu berasal dari supplier, maka si lessor tidak perlu bikin faktur pajak. Karena penyerahan barangnya adalah dari supplier langsung ke lessee. Meskipun yang melakukan pembayaran adalah si lessor.
Tapi kalau misalnya si lessornya yang memiliki barang modal tersebut, berarti di sini nggak ada supplier lain ya. Ya. Suppliernya adalah si lessor sendiri. Mm. Berarti ketentuan PPN-nya jatuhnya di si lessor. Jadi Ya. lessornya menyerahkan barang kepada si lesi tersebut, kemudian berlaku ketentuan bahwa lessor itu wajib membuat faktur pajak, gitu ya Ya, Mas ya ya. itu untuk penyerahan barang modalnya, Mbak. Untuk penyerahan Iya, barang kalau modalnya. penyerahan jasa pembiayaannya sendiri kan memang nggak Iya, tentang betul. PPN ya, makanya Mm-mm. untuk yang jasa pembiayaannya dia nggak ada PPN-nya. Oke, berarti untuk jasa pembiayaannya dia tetap tidak kena PPN. Iya. Hanya terbatas pada barang modalnya tersebut ya. Betul. Oke, siap. Nah, tadi kita kan melihat dari sisi perpajakannya nih Mas. Nah, kalau akuntansi kan tidak jauh, pasti selalu nih Mas, pasti selalu berhubungan atau terikat dengan namanya PSAK. Iya. Nah, ini saya juga jadi belajar nih Mas tentang akuntansi ini. Nah, yang menarik terdapat perbedaan penerapan pencatatan dan pengakuan kontrak sewa antara aturan perpajakan dengan SAK. Nah, di PSAK 73 tentang sewa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 September tahun 2017. Di PSAK 73 ini, sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 73 sewa merupakan penerapan prinsip penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan sewa. Saya juga jadi belajar nih Mas tentang PSAK 73 ini. Secara dasar akuntansi bahwa PSAK 73 bertujuan untuk mengubah pembukuan atas transaksi sewa dari sisi penyewa atau lease. Nah, kemudian di PSAK 73 sewa akan menggantikan PSAK 30 tentang sewa ya Mas ya. Kemudian ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa. Lalu ISAK 23 tentang sewa operasi insentif, ISAK 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, dan ISAK 25 hak atas tanah. Nah Mas, ini kan dari sisi akuntansinya mungkin Mas Anjar nih bisa lebih menjelaskan lagi nih tentang PSAK 73 ini jika dikaitkan dengan peraturan di KMK 1169 itu seperti apa hubungannya? Apakah hubungan mereka baik-baik saja? Insya Allah, Atau Mbak. mungkin ada singgungan-singgungan tertentu gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan nih ke kawan baca. Iya, sebenarnya kan PSAK 73 ini ya tentang kontrak ya, kontrak sewa terkait dengan lebih ke pihak listnya si penyewanya ya, pencatatan di listnya. Nanti di PSAK 73 ini dia nggak melihat apakah kontrak itu ada opsinya atau tidak. Jadi kriterianya itu suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset, identifikasi di aset hak gunanya selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jadi mesti diidentifikasi dulu ada aset hak gunanya yang pertama kan, kemudian juga ada pengendalian, ada controllingnya, ada penguasaannya ya selama jangka waktu, dan ada imbalannya juga. Nah, itu pengakuan sama pengukurannya diatur nih Mbak di PSAK 73 ya, diantaranya untuk lebih mencerminkan laporan keuangan bagi stakeholder yang lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi misalnya kayak kalau di wajib pajak di kita itu ada maskapai penerbangan ya Mbak. Nah biasanya kan mereka kalau untuk sewa pesawat tanpa hak opsi nih, nah itu kan selama beberapa tahun ya, tapi tidak ada keinginan untuk memiliki. Kontraknya demikian, biasanya dicatatnya kan secara akuntansi ya hanya biaya sewa, operating list jadinya kan. Nah, padahal maskapai penerbangan ya secara bisa mengoperasikan pesawat bisa sampai lebih dari 10 tahun, 15 tahun. Ya, jadi misalnya Garuda mencatat pesawat tadi sebagai aset hak guna usaha. Sebelumnya kan misal hanya pembayaran sewa tapi tanpa mengakui itu sebagai aset. Nah, ketika menerapkan PSAK 73 ya maskapai penerbangan tadi bisa mengakui
pesawat tersebut sebagai Sebagai asetnya. aset. Nah, jadi memang ada beberapa kriteria yang berbeda. Kalau yang operating listnya di PS 173 ini ya diatur hanya untuk sewa jangka pendek. Jadi misalnya yang kurang Oh, dari setahun mm-mm. itu sebagai biaya sewa. Itu juga dengan sewa yang yang sewa yang atas aset pendasarnya atau underlyingnya itu bernilai rendah. Jadi kalau untuk yang sewa lebih dari setahun, yang aset pendasarnya itu tadi lebih nilainya tinggi, berarti dicatat sebagai aset hak guna. Oh, Berbeda tadi kan sama di KMK 1169-nya yang menekankan ada hak opsi atau tanpa hak opsi. mm-mm. Kalau hak opsi dia mencatat kalau dengan adanya hak opsi dia catat financial list mengakui sebagai aset. Iya, Ketika nggak ada hak nggak ada opsi hak opsi, pakai operating operating list, list sebagai biaya sewa saja. iya Ya sebagai tentunya nanti ada perbedaan tuh Mbak ketika nyusun SPT tahunan. mm-mm. Nah ya, Ada koreksi di situ iya, nanti. jadi harus kalau bisa ya wajib pajak sudah buat laporan keuangannya secara terpisah dulu juga nih. Jadi untuk nanti pas ada koreksi fiskalnya lebih gampang Oke. untuk menyusun SPT tahunannya. Tadinya Mm-mm. ada penyusutan, ada beban penyusutan. Nah, ini harusnya secara ketentuan di KMK 1169 tanpa hak opsi pakai catat sebagai biaya sewa saja, Mm-mm. ya berarti itu nanti ada koreksi fiskal positif, ada juga koreksi fiskal negatifnya juga Mbak. Mm-mm. Oh, berarti kalau seperti ini, eh apa namanya, kawan pajak benar-benar harus bisa ini ya, mencatat dengan detail ya Mas ya, dan nanti supaya bisa memisahkan juga nih secara komersil nanti perlakuannya seperti apa, kemudian secara fiskal Hmm. perlakuannya seperti apa. Nah, dari apa yang kami sampaikan tadi, saya menyimpulkan ada beberapa poin nih di sini. Yang pertama, untuk SGU atau sewa guna usaha atau leasing ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, silakan kawan pajak bisa memilih dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Mana yang lebih menguntungkan bagi kawan pajak? Semua dikembalikan kepada masing-masing kawan pajak. Kebutuhannya seperti apa, silakan dikondisikan dengan kondisi keuangan masing-masing kawan pajak juga ya tentunya Mas. Ya. Kemudian dari sisi perpajakannya nih, kalau untuk SGU dengan hak opsi, yang pasti penyerahan jasanya dikecualikan dari pengenaan PPN dan tidak ada pemotongan PPh pasal 23. Tapi berbeda dengan SGU tanpa hak opsi. Penyerahan jasanya terutang PPN dan atas pembayaran pembayaran berkalanya dipotong PPh pasal 23. Kemudian yang ketiga, setiap transaksi SGU pastinya harus ada tadi mungkin kita kurang menyebutkan ya Mas ya. Kalau dalam transaksi terkait SGU itu harus ada perjanjian SGU-nya, dan itu mau hak opsi maupun tanpa hak opsi pasti ada perjanjiannya. Kemudian yang keempat, hanya diperkenankan untuk memberikan pembiayaan barang kepada lisi yang telah memiliki NPWP. Karena apa? Karena mungkin di sini lisi juga nanti bisa jadi pemotong PPh pasal 23 ya Mas ya. Yang bisa jadi pemotong itu adalah yang sudah memiliki NPWP. Kalau dia belum punya NPWP pastinya tidak boleh melakukan pemotongan ya Mas ya. Kemudian mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian terkait dengan sedikit terkait dengan akuntansi, nanti akan ada koreksi fiskal. Perlu adanya koreksi fiskal dalam hal adanya perbedaan pengakuan dan pencatatan sewa antara akuntansi, yaitu secara komersilnya atau secara komersil atau secara fiskalnya berdasarkan KMK 1169. Kira-kira garis besarnya dari SGU ini seperti ini ya Mas. Sama mungkin saya mau menambahkan nih Mas. Ini terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kita selalu mengingatkan Mas sampai dengan batas akhirnya. Jadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Silakan melakukan validasi NIK menjadi NPWP di akun DJP masing-masing. Caranya sangat mudah ya Mas ya.
tinggal kawan pajak nanti masuk ke akun DJP online masing-masing, masuk ke menu profile, kemudian klik tombol validasi. Nanti otomatis jika data-data yang tertera dalam DJP online yang akun kawan pajak semua sudah sesuai, maka akan muncul keterangan valid. Betul ya Mas ya? Iya, Mas aja betul. sudah melakukan validasi NIK Udah menjadi dong NPWP? Mbak, udah dari Alhamdulillah. Februari gitu. Dari Februari sudah Iya. melakukan ya. Nah, kemudian untuk pemadanan NIK menjadi NPWP ini kita masih mempunyai rentang waktu yang cukup lama. Kesempatannya masih banyak, masih cukup lama sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi jangan ditunda-tunda juga ya Mbak, nanti Betul, kelupaan. jangan ditunda. Biasanya hal yang mudah ditunda jadi lupa ya. Mm-mm. Nah, mumpung sekarang kawan pajak menyaksikan podcast kami pada kesempatan kali ini, silakan yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, lakukan validasi NIK menjadi NPWP di akun DJP online kawan pajak masing-masing. Karena nanti per 1 Januari 2024 untuk NPWP 15 digit yang kawan pajak miliki sudah tidak dapat digunakan lagi ya Mas ya. Ya, betul. Sekarang harus menggunakan NIK ya untuk NIK. betul, menggunakan NIK sesuai KTP masing-masing. Jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK, lakukan validasi NIK menjadi NPWP di akun DJP online kawan pajak sekalian. Nah, ada lagi nih Mas yang mau ditambahin? Udah Mbak, udah Oke, cukup. sudah cukup ya Mas. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa sharing informasi pajak aktual kepada kawan pajak semua. Meskipun ini aturan yang lama, namun masih aktual sampai dengan saat Ya, ini ya karena Mas, tadi masih ya, berlaku. karena ada secara akuntansinya ada PSAK Betul. ada PSAK 73 73. ya, akhirnya kan nanti berdampak di pelaporan SPT tahunan kalau ada yang sewa guna usaha ini Mbak. Tuh ada perbedaan catatannya Ada nanti Mas. perbedaan pencatatan. Baik kawan pajak semua, terima kasih telah menyaksikan channel podcast Impact Informasi Pajak Aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing informasi kali ini dapat merefresh kembali tentang aspek perpajakan SGU atau leasing bagi kawan pajak semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Noviani. Saya Anjar Sukresno. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Kawan pajak, Paham pajak. salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.